business. Where the beat go? A. Tata pentas tari kreasi. Tata pentas tari adalah teknik merancang untuk mementaskan tari yang baik sehingga tampak jelas tampilan keindahan geraknya. Misalnya, kamu memerlukan pertunjukan tari yang bisa ditonton dari berbagai arah, maka bentuk arena yang paling tepat adalah bisa saja bentuknya seperti huruf U, mirip tapal kuda atau meniru huruf L. Selanjutnya kita beralih pada bagian B, yaitu mendeskripsikan karya tari kreasi baru berdasarkan teknik tata pentas. Yang pertama, contoh teknik tata pentas tari kreasi di panggung prosenium. Tari seribu tangan adalah tari kreasi dengan tata pentas yang dilaksanakan di atas panggung prosenium. Tari seribu tangan ini sangat cocok dilakukan di atas panggung prosenium karena dilakukan dengan gerak tari yang mengandalkan gerak tangan saja dan dalam posisi yang tetap. Berikut ini merupakan contoh gambar dari tari kreasi seribu tangan. Selanjutnya yaitu contoh teknik tata pentas arena atau panggung luar outdoor. Tata pentas menggunakan panggung arena atau auditorium ialah panggung yang memungkinkan penonton melihat pertunjukan dari berbagai arah, seperti tari kecak. Tari kecak pada awalnya dipertunjukkan di pura untuk keperluan yang sangat lama karena menampilkan cerita Ramayana dari awal sampai akhir. Akan tetapi, saat ini tari kecak sudah terbarukan dan bisa ditampilkan dalam beberapa menit dengan cerita yang sudah disingkat untuk keperluan para wisatawan yang mengunjungi Bali. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, kita harus ketahui dulu apa sih tari kreasi. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya, irama, rias, dan busananya juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Bentuk tari dalam tari kreasi yang pertama, tari tunggal, tari yang ditampilkan oleh seorang penari dalam menarikan toko. Yang kedua, tari berpasangan, tari yang ditampilkan oleh dua orang penari atau berpasangan, baik perempuan laki-laki. Prinsip tari berpasangan adalah adanya saling interaksi di antara penari, contohnya tari serempang. Yang ketiga, tari kelompok, tari yang ditampilkan lebih dari 3 orang penari. Tidak ada ketentuan mutlak jumlah maksimal, contoh tari saman dari Aceh, tari piring dari Minangkabau, tari merak dari Jawa Barat, dan lain-lain. Jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi bermulakan tradisi merupakan tari kreasi yang garapannya dilindasi oleh nilai-nilai tari tradisional baik dalam hal koreografi, musik, tata busana dan rias serta tata pentasnya. Walaupun adanya pengembangan tari ini tidak menghilangkan nilai esensi ketradisian. Yang kedua yaitu tari kreasi non tradisi. Tari ini merupakan tari kreasi yang garapannya melepas diri dari pola-pola tari tradisional baik dalam hal koreografi, musik, tata busana dan rias serta tata pentasnya. Nilai estetis tari kreasi yang pertama adalah wiraga. Wiraga adalah dasar keterampilan gerak tubuh atau fisik penari yang dapat menyalurkan ekspresi batin dalam bentuk gerak tari. Yang kedua yaitu wirama. Wirama adalah pola mencapai gerakan yang harmonis di dalam tari. Di dalamnya terdapat pengaturan dinamika seperti aksen dan tempo tarian. Wirama terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama wirama tandak adalah wirama yang tetap dan murni dengan ketukan dan aksen yang berulang-ulang serta teratur. Yang kedua yaitu wirama bebas adalah wirama yang tidak selalu memiliki ketukan dengan aksen yang berulang-ulang serta teratur. Yang ketiga adalah wirasa. Wirasa adalah ekspresi atau raut muka mimik yang menggambarkan karakter tarian, penghayatan gerakan sesuai dengan tuntunan tarian. Yang keempat adalah wirupa. Wirupa adalah penampilan penari dari ujung atas sampai ujung bawah. Wirupa adalah unsur yang memberikan kejelasan karakter gerak tari yang ditunjukkan melalui warna, busana, dan tata rias. Fungsi tari kreasi. Fungsi tari kreasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sarana upacara tari. Sarana upacara tari jenis ini sebagai sarana upacara yang banyak macamnya, seperti untuk upacara keagamaan atau upacara penting lainnya. Contohnya adalah tari pandet dari Bali. Yang kedua, sarana hiburan tari. Sarana hiburan tari jenis ini tujuannya untuk menghibur penonton.
Biasanya, penonton yang ikut terhibur juga ikut menari karena lagu dan tariannya yang enak serta asik. Contoh tari hiburan adalah tari tayub dari Jawa. Ketiga, sarana pendidikan tari. Sarana pendidikan tari jenis ini mempunyai tujuan untuk mendidik anak agar bersikap dewasa dan terjaga dari pergaulan yang melanggar norma karakter. Dan yang keempat, sarana pertunjukan. Sarana pertunjukan tari jenis ini dipentaskan atau dipertunjukkan dengan persiapan yang matang dari segi artistik, koreografi, interpretasi, konsepsional, dan tema yang menarik. Tata pentas tari kreasi. Panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. 1. Jenis panggung arena. Jenis panggung arena adalah jenis panggung yang terbuka yang tidak terdapat batasan yang jelas antara garis pemain dan penonton. 2. Jenis panggung proscenium. Jenis panggung proscenium adalah jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari yang memiliki batasan yang jelas antara pemain dan penonton. 3. Jenis panggung campuran. Ciri dari jenis panggung ini biasanya menggunakan beberapa daerah tempat penari bergerak, tetapi dalam peristiwa pertunjukan. Tata lampu atau pencahayaan. Tata lampu adalah segala perlengkapan dan perlampuan baik tradisional maupun modern yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Tata dekorasi. Tata dekorasi adalah tata ruang atau menghias ruangan agar kelihatan indah. Fungsi dekorasi memperjelas tempat dalam suatu pertunjukan tari. Dekorasi di samping mengandung unsur keindahan, juga mengandung unsur kewajaran. Maka sudah barang tentu setiap pengaturan dekorasi haruslah dengan perhitungan dan pengamatan yang cermat. C. Konsep evaluasi tari. Sepanjang sejarah, evaluasi tari menjadi sebuah wacana yang kurang menyenangkan untuk seseorang yang terkena, karena tidak jarang pengertian evaluasi selalu dikaitkan dengan anggapan mengenai celaan, makian, gugatan, atau koreksi. Akibatnya orang yang terkena evaluasi menjadi kesal, merasa direndahkan, dilecehkan, tidak dihargai, atau dibantai. Masalahnya adalah bagaimana cara mengemukakan evaluasi itu sendiri. Pengertian evaluasi tari itu sendiri adalah sebuah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian ekspresi jiwa manusia, diubah melalui gerak ritmis yang indah. Seorang evaluator tari adalah juga seorang kritikus. Seorang kritikus tari akan memberikan pandangan yang rinci disertai alasan cerdas dalam mengevaluasi karya tari. Seorang kritikus juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai nilai-nilai estetis yang ada pada sebuah karya. Cara menulis evaluasi. Untuk menulis evaluasi, tentu saja harus ada objeknya terlebih dahulu. Karena menulis evaluasi dari tari adalah mendeskripsikan tari hasil pengamatan. Tahap-tahap menulis evaluasi tari yaitu yang pertama adalah menuliskan atau mendeskripsikan bagian dari tari yang paling mengesankan. Untuk itu mulailah dengan urutan 5W dan 1H, yaitu what, where, when, who, why, and how. Tahap kedua yaitu adalah menganalisis gerakannya dengan memberikan argumentasi yang jernih mengenai keunggulan tarinya maupun konsep kelemahan tari atas dasar konsep estetis seperti wiraga, wirama, dan wirasa, serta konsep dari budaya menyangga tarinya. Tahap ketiga adalah mengevaluasi tarinya, berarti mengemukakan sikap kamu mengenai tari tersebut. Tahap keempat, memberikan saran. Saran adalah artinya terserah pada yang dievaluasi akan dilaksanakan atau tidaknya. Yang penting dalam kegiatan ini adalah kamu ikut mengapresiasi suatu karya tari.